meminta kepada Bapak Ibu untuk aktifkan mikrofonnya dulu. Ibu Nurlena, mohon diaktifkan dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat beserta karunia-Nya pada hari ini. Alhamdulillah pertemuan ketiga MGMP Kimia Tinggi. Selanjutnya salawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar SAW berupa ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan yang ketiga ini kita ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nancy, pengawas kita, pengawas IPA Kota Bukit Tinggi. Namun sebelum kita serahkan kepada Ibu Nancy untuk memberikan materi, kita minta dulu arahan dari Ketua MGMP. Kepada Ibu Marlisni, minta untuk memberikan arahan. Sudah tempat, silakan. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita bisa berkumpul bersama lagi dalam jaringan. Walaupun mungkin ada kesulitan beberapa teman dengan sinyal yang kurang kuat. Dan tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan saya hormati Ibu Nancy sebagai pengawas Kota Bukit Tinggi. Hari ini sudah bergabung dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu pengurus dan Bapak Ibu anggota MGMP Kimia Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan pertemuan kita yang ketiga ini dengan baik. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Nancy. Di antara kesibukannya yang banyak masih bisa berbagi waktu dengan kita, guru-guru kimia SMA Kota Bukit Tinggi. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada MC dengan programnya yang sudah saya lihat go to nasional ya, sehingga kita cukup berbangga dengan Ibu Nancy yang sudah membuat karya yang dapat mengakui seringkali. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru kimia SMA Kota Bukit Tinggi bimbing, beliau arahkan sehingga kita bisa mengikuti nantinya. Demikianlah pada pertemuan ini saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah bergabung. Mudah-mudahan selama kita berkegiatan bisa teman-teman yang lain ikut bergabung. Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dedi. Terima kasih kepada Ibu Ketua kita. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Nancy untuk memberikan materi yang telah kita adakan sebelumnya. Kepada Ibu Nancy, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam forum virtual MGMP Kota Bukit Tinggi, MGMP Kimia Kota Bukit Tinggi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua MGMP dan pengurus MGMP yang telah meluangkan waktu juga akhirnya pada kesempatan ini bisa bertatap muka virtual kembali. Sebenarnya ini kan rencananya pada hari Sabtu minggu lalu ya Bapak Ibu ya, tapi karena ada rapat mendadak dari dengan KCD di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, jadi pada minggu lalu kita belum bisa melakukan pertemuan. Yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa rapat KCD dengan pengawas dan kepala sekolah itu berisikan adalah langkah-langkah untuk pelaksanaan tatap muka di zona hijau yang akan kita laksanakan. Tapi ternyata pada waktu yang bersamaan kondisi Bukit Tinggi dalam kondisi belum bisa untuk tatap muka. Jadi pembelajaran kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan daring atau luring, dan itu mungkin bisa kita prediksi atau tidak bisa kita prediksi, bisa jadi sampai 1 semester ini kita masih melakukan PJJ. Walaupun kita mungkin nanti TM, tapi TM-nya juga kita pakai, mungkin siswa kita dibagi setengah ya, jadi setengahnya PBM, setengahnya mungkin tetap masih PJJ. Jadi untuk itu kita salah satu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran adalah salah satunya kita adalah membuat perencanaan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi mungkin forum kita kali ini adalah kita akan membahas tentang RPP yang akan digunakan secara daring dan juga penilaiannya, karena mungkin di bulan-bulan September atau awal Oktober ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajarannya. Jadi ya kemudian terima kasih Bu Marlisni atas apresiasinya juga tentang kegiatan yang telah dilakukan itu. Mudah-mudahan ini membuat motivasi kepada Bapak Ibu guru, karena insya Allah kita bisa, inovasi itu bisa kita laksanakan, apalagi ruang dan gerak Bapak Ibu guru itu lebih luas. Dengan melakukan sesuatu perubahan dalam proses pembelajaran itu sudah bisa menjadikan best practice bagi kita. Best practice itu kita bisa bagikan di forum ini. Kemudian kalau sudah terbiasa kita melaksanakannya, maka jika ada lomba-lomba nantinya tidak akan sulit karena kita sudah punya. Dan dari pelajaran daring yang sudah diamati, guru-guru IPA ini insya Allah, alhamdulillah ya, Kota Bukit Tinggi itu sudah sangat bagus dalam pelaksanaan daringnya. Dari 3 mapel yang diamati, kimia, fisika, biologi, siswa kita tuh sangat tertarik dalam proses pembelajaran daring. Kemudian guru-gurunya juga sangat inovasi, bagus-bagus menggunakan media pembelajarannya, dan juga virtualnya juga dilaksanakan. Jadi diharapkan juga ini memotivasi bagi Bapak Ibu yang lain bahwa kita bisa melaksanakannya. Dan juga untuk Kemendikbud kayaknya sekarang udah mulai tuh ada lomba-lomba virtualnya, lomba pembuatan blog, pembuatan video pembelajaran, dan kami harapkan nanti Bapak Ibu guru kimia bisa ikut melaksanakan. Itu saja mungkin boleh jadikan motivasi. Baiklah, mungkin ini sinyalnya agak hold on gimana nih? Ya. Jadi kita langsung saja mungkin open share train ya Pak Dedi ya. Klik ya. Ada kelihatan Pak Dedi? Ada terlihat? Belum tampil. Sudah tampil sih. Sudah ya. Nah ini. Jadi ini materi kita hari ini adalah RPP dan penilaian pada pembelajaran jarak jauh. Jadi dasar kita membuat RPP itu adalah surat edaran dari Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa adanya penyederhanaan RPP, yang RPP inspirasi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita buat di semester kemarin bahkan ya, tentang RPP ini. Jadi dasar kita membuat RPP daring tetap RPP yang disederhanakan ini. Kemudian ada bagian-bagian yang dari surat edaran Mendikbud ini, hal-hal pentingnya adalah tentang penyusunan, di mana penyusunan itu diharapkan lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi kalau misalnya membuat RPP itu elemennya ada 3 hal yang paling penting dari 13 yang ada komponen-komponen pada Permendikbud 22 tahun 2016 ya,
lebih disederhanakan menjadi 3 komponen saja. Yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi diharapkan ini juga kita gunakan dalam melaksanakan RPP PJJ ini. Jadi 3 hal penting ini harus ada dalam RPP kita. Kemudian langkah selanjutnya kita bebas membuat, memilih, menggunakan, dan mengembangkan RPP secara mandiri. Mana yang menurut kita lebih nyaman, yang penting 3 elemen ini ada di RPP kita. Kemudian apakah RPP lama bisa digunakan? Bisa kita gunakan dan kita revisi sehingga menjadi RPP yang lebih sederhana, lebih suaranya Bu Nancy karena masih pakai tidak mikrofonnya masih kedengaran hidup. suaranya Bapak Ibu? Sudah? Masalahnya teman-teman mikrofonnya masih hidup Bu Nancy, kalau dimatikan mikrofonnya mungkin kedengaran suaranya. Oh iya ya. Ya, kepada Bapak Ibu mungkin diharapkan bisa unmute-kan dulu ya suaranya. Ya, terima kasih. Nah ini, jadi atau ini yang dengar hafalannya. Ayo, nanti pelan ini ya. Dari Pak Dedi bisa nggak di-unmute-kan itu yang lain? Bisa itu Bu Malisni yang mengundang, dia bisa mematikan yang lainnya. Bu Malisni bisa mematikan yang lain itu. Nah ya, jadi dilanjutkan kembali. Dari surat edaran inilah dasar kita membuat RPP PJJ. Bagaimana RPP kita lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada murid, pada siswa. Kemudian 3 langkah penting dari RPP itu ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Dan kita bisa memodifikasi dari RPP lama. Formatnya terserah kita diberi kebebasan. Yang penting 3 dari elemen penting RPP ini ada. Nah ini, bagaimana menyusun pembelajaran? Ini, guru-guru menyusun struktur pembelajaran jarak jauh itu tergantung dari apa yang akan diajarkan, siapa yang diajar, dan bagaimana kemampuan pribadi dan sumber daya yang tersedia. Jadi kita bisa merefleksi apa-apa saja yang perlu kita siapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Kita mata pelajaran kita kimia, siapa siswa kita yang kita ajarkan, di siswa kelas 10, bagaimana kemampuan kepemilikan dari aplikasi yang dimilikinya, kemudian dari sarana, mungkin HP, laptop yang digunakannya. Jadi kalau kita harapkan mudah-mudahan karena kita di Kota Bukit Tinggi, siswa kita sudah memiliki perangkat atau alat-alat yang bisa digunakan. Halo, Assalamualaikum. Bisa terdengar ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi Oke, Bu. Oke. Ya. Jadi kita kalau misalnya ada siswa kita yang memang tidak bisa dalam proses pembelajaran daring dalam keadaan mungkin alat-alat mereka tidak lengkap, mungkin mudah-mudahan sekolah kita bisa memfasilitasi. Kita bisa kan di sekolah diharapkan memang sudah bisa menyediakan WiFi sekolahnya, kemudian labor komputer juga bisa kita manfaatkan sebagai kelas virtual bagi siswa kita. Jadi kalau memang terkendala jarak, sinyal tidak baik, kemudian siswa tidak memiliki alat-alat seperti HP atau laptop. Nah, maka mudah-mudahan kita sebagai Bapak Ibu yang berperan sebagai mungkin wali kelas juga memberikan solusinya, salah satunya adalah dengan mengajak siswa kita melaksanakan pembelajarannya di sekolah kita. Jadi bisa menggunakan WiFi sekolah seperti itu. Kemudian ada 3 skenario yang bisa kita buat dalam menyusun RPP ini. Yang pertama kita lakukan dengan secara lengkap. Kita menggunakan mengikuti struktur kurikulum standar. Yang kemudian yang skenario B lengkap, pembelajaran terstruktur, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti saja. Kalau yang C, konten pembelajarannya disesuaikan untuk membantu krisis saat ini. Misalnya kalau yang C ini biasanya kita hubungkan dengan keadaan kita saat ini, yaitu keadaan COVID misalnya, tentang materi-materi apa yang sesuai dengan COVID. Dan kalau misalnya skenario A dan B ini, karena kita sudah ada penyederhanaan RPP, penyederhanaan kompetensi dasar, mungkin itu bisa kita gunakan sebagai dasar kita dalam membuat RPP nantinya. Nah ini, jadi kalau kita misalnya menyusun pembelajaran, kita menggunakan skenario A dan B, lengkap pembelajaran terstruktur, maka kita bisa menggunakan kembali RPP yang sudah kita susun. Waktu kita KTSP kan kita semua, Bapak Ibu Guru sudah menyusun RPP yang akan kita serahkan di sekolah. Kita ambil RPP itu kembali, kemudian kita sesuaikan dengan pembelajaran PJJ kita.
Mungkin kita menggunakan tetap seperti itu, kegiatan intinya, kegiatan awalnya apa, kegiatan intinya tidak berubah, tapi yang berubah adalah alat-alat yang kita gunakan, kemudian kelas yang kita gunakan, mungkin kita menggunakan Google Classroom atau Team, nah itu disebutkan di situ. Kita tetap di kegiatan awal tetap kita menyapa siswa, tetap kita lakukan seperti itu. Yang perlu diperhatikan guru, mengadakan kelas jarak jauh dan memastikan jadwal yang dilaksanakan, alat yang berkomunikasinya bagaimana, seperti tadi biayanya juga, kemudian jaringan sinkronisasi bagaimana, kemudian sumber daya alamnya juga, sumber daya kita sebagai guru dan juga siswanya. Memastikan kita bahan pengajaran presentasi itu sesuai dengan materi dari penyederhanaan kurikulum yang telah kita dapatkan dari pusat. Nah ini tahapan penyusunan RPP BDR atau RPP PJJ daring jarak jauh. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah perencanaan waktu tatap muka virtual. Rata-rata kalau kita menggunakan virtual adalah waktu yang kita bisa gunakan adalah 30 menit pertemuan dengan siswa kita. Jadi diharapkan selama 30 menit itu betul-betul kita bisa memberikan materi yang bisa membuat siswa kita itu paham dengan materi yang akan dipelajarinya. Jadi untuk tugas, untuk apa itu mungkin kita gunakanlah waktu kegiatan mandiri mereka, kita berikanlah mereka tugas-tugas di luar kita pertemuan. Jadi 30 menit itu betul-betul kita menerangkan pelajaran, memberikan contoh-contoh, sehingga mereka paham dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian perencanaan media dan platform tatap muka virtual. Kita harus merencanakan dulu sebelum kita membuat RPP. Jadi diharapkan banyak sekali platform yang sudah digunakan. Salah satunya adalah platform yang kita buat oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat yang sudah dipublish juga dan disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat untuk digunakan pada proses pembelajaran kita di sini di Sumatera Barat, yaitu adalah platform Si Cadia Pandai. Kemudian Dinas juga selama ini terus memantau sekolah-sekolah kabupaten kota mana saja yang sudah menggunakan Si Cadia Pandai, sekolah-sekolah mana saja, dan alhamdulillah untuk kita Kota Bukit Tinggi, untuk sekolah negeri kita semuanya sudah menggunakan Si Cadia Pandai karena sudah mendatangkan narasumber dalam IHT yang dilakukan oleh sekolah, dan diharapkan mungkin kepada sekolah-sekolah swasta juga tetap melaksanakan Si Cadia Pandai. Kemudian walaupun nanti kita menggunakan tim, walaupun kita nanti menggunakan virtual yang lain, tapi awalnya tetap kita menyapa siswa kita diusahakan melalui Si Cadia Pandai seperti itu. Kalau bukan kita yang yang menggiatkan atau menggunakan platform yang kita miliki sendiri, siapa lagi seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya masalah jaringan sama juga dengan kalau pada saat kita menggunakan aplikasi yang lain karena jaringannya bagus dan tidaknya kita menggunakan chat ataupun aplikasi awalnya dengan menggunakan Si Cadia Pandai seperti itu. Nah ini susun ulang RPP tatap muka kita yang sebelumnya yang sudah kita rancang waktu di KTSP menjadi RPP BDR atau PJJ. Ini adalah salah satu RPP yang sudah dikirim berdasarkan link Google Form kemarin. Ini ada satu RPP yang bisa digunakan sebagai mewakili lah ya. Sudah bisa digunakan sebagai mewakili kita sebagai guru kimia dalam proses membuat RPP. Jadi identitas itu kita gunakan supaya kita bisa mengenal, itu adalah tambahan. Dimana kalau RPP kita yang diharapkan adalah bagaimana ada tujuannya, langkah-langkahnya, penilaiannya. Kalau kita mau membuat kompetensi dasar boleh, itu adalah pelengkap. Kemudian karena kalau di tujuan pembelajaran sebenarnya apa kompetensi kita yang kita gunakan itu kan sudah terbaca seperti itu. Langkah-langkahnya, nah seperti ini kalau pendahuluan, nah di sini kalau memang tampak apa yang kita gunakan, saya absensi menggunakan Google Classroom, jadi di kegiatan kita itu nampak bahwa ini adalah menggunakan aplikasi PJJ yang salah satunya adalah Google Classroom, seperti itu. Kemudian di kegiatan inti juga, apa-apa saja yang konsep-konsep kimia dan pembelajarannya juga kalau dia menggunakan sintaknya yang lama tetap dilanjutkan seperti itu. Sehingga kita tetap tidak mengubah bahwa dasarnya tetap sama, yaitu RPP yang sudah kita buat sebelumnya yang kita revisi kembali menyesuaikan dengan kondisi proses pembelajaran yang daring yang kita gunakan. Begitu juga dengan penutupnya, yaitu mereview pembelajaran, semuanya langkah-langkahnya tetap sama seperti proses pembelajaran sebelumnya. Nah ini penilaiannya.
penilaian sikap, jurnal pengamatan sikap, pengetahuan tesnya, keterampilan unjuk kerjanya. Dan itu adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan sebagai RPP kita dalam proses pembelajaran daring. Dari beberapa guru kimia, MGMP kimia, masih banyak ternyata yang masih belum mengumpulkan RPP berdasarkan link yang dikirim oleh pengawas kemarin. Jadi diharapkan setelah kita tahu tentang cara membuat RPP sederhana ini, diharapkan Bapak Ibu bisa kembali mengirimkan RPP dan foto-foto kegiatan pembelajarannya dari link yang sudah dikirim. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk RPP. Dan RPP ini diharapkan tidak memberatkan dari Bapak Ibu guru, karena ini adalah perencanaan. Kita semua proses pembelajaran itu memang dimulai dengan perencanaan, supaya kita jelas. Apalagi kita sudah rata-rata sudah melaksanakan 1 bulan proses pembelajaran. Nah, silakan rasanya proses pembelajaran dari evaluasi kita kemarin, manakah pelaksanaan pembelajaran yang rasanya menyenangkan bagi kita, memudahkan juga bagi siswa. Nah, itu kita tarik ulang, kita buat ulang untuk pembelajaran atau KD selanjutnya. Di RPP untuk 1 KD dan yang bisa kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua adalah penilaian PJJ. Jadi setelah kita membuatkan RPP, maka kita harapkan bahwa penilaian selama proses pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa kita laksanakan. Karena itu adalah dasar dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Jadi kalau skema penilaian pendidikan secara dalam keadaan normal, inilah ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita bahas juga dulu di waktu MGMP semester lalu, bahwa penilaian sikap itu ada yang utama, ada penunjang, observasi, nah penilaian diri, penilaian antar teman, begitu juga dengan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini ada yang tes tertulis, lisan, penugasan. Nah, kalau yang keterampilannya juga ada kinerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik-teknik yang lain. Itu jika kita bisa kita pilih dan kita juga bisa laksanakan penilaian ini pada proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kalau misalnya dalam kondisi normal mungkin bisa kita laksanakan banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Nah, ini. Jadi kemudian bagaimana dalam pembelajaran daringnya? Ini ada 4 instrumen penilaian dalam pembelajaran daring yang bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif pilihan yang dimana kita diperlukannya fleksibilitas dalam menentukan dan merancang sistem penilaian. Karena proses lingkungan pembelajaran kita berubah dari TM menjadi PJJ. Jadi yang diharapkan keempat ini bisa kita cobakan, karena pasti kita akan memberikan penilaiannya itu dalam bentuk tugas, ujian pasti kita tetap laksanakan. Nah, entry jurnal dan forum diskusi. Kalau entry jurnal ini adalah kita mengentrikan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa kita selama mereka di rumah. Jadi kita tetap juga memantau, karena kita tidak bisa memantau di kelas, di dalam pembelajaran tatap muka yang ada di kelas normal biasa, maka proses dia selama dia di rumah apa saja yang dikerjakannya itu bisa dientrikan dalam jurnal yang kita berikan, mungkin bisa dalam bentuk Google Form. Kemudian forum diskusi kita bisa melihat itu adalah keaktifan siswa kita. Bagaimana siswa kita itu bisa aktif selama chat, disitulah bisa kita ambil nilai-nilai keaktifan, kemudian disiplin dalam mereka memasuki kelas virtualnya. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi ini seperti ya tugas itu adalah merupakan salah satu sumber penilaian guru. Dengan adanya tugas, maka kita bisa tahu sampai di mana siswa kita itu bisa memahami proses pembelajaran. Nah, yang diharapkan kalau misalnya kita secara luring atau secara nanti dikumpulkan pada platform tertentu, misalnya kalau misalnya kita pakai CD Pandai, silakan mereka mengirimkan tugas-tugasnya pada platform tersebut dengan ada waktu dan limit yang ditentukan. Ujian, yang kedua itu ujian, karena ujian itu mungkin bisa pakai Google Classroom, Google Form, atau bisa kita gunakan quizzes, dan karena kita jarak jauh, misalnya kita bisa cobakan dalam bentuk open book, di mana mereka bisa mencari dari sumber-sumber yang mereka punyai. Nah, entry jurnal ini seperti ini ya, jadi kita tahu bagaimana data-data mereka, data-data siswa kita itu dalam proses pembelajaran di rumah mereka, karena kita tidak bisa mengamati secara langsung. Di situ kita harapkan kejujuran mereka dan kepedulian orang tua dalam pengisian entry jurnal. Jadi kalau jurnalnya sederhana saja, misalnya ya nomor, hari tanggal, kegiatan siswa, keterangan, tanda tangan orang tua. Apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran
mungkin kita ada memberikan tugas-tugas mandiri apa yang mereka lakukan, keterangannya ya disitulah mereka memberikan catatan apakah dia pelaksanaannya terlaksana, apakah mereka tidak mengertinya pada nomor berapa, tidak mengerti pelaksananya pada jam berapa, dan silakan serah mereka untuk menuliskan apa yang keterangan-keterangan yang bisa mereka lampirkan atau mereka tuliskan sehingga kita paham apa saja proses pembelajaran BDR atau jarak jauh yang dilaksanakan di rumah mereka. Nah, forum diskusi ini kita lihat kan ada chat-chat misalnya di aplikasi yang kita gunakan, siapa siswa kita yang aktif, siapa siswa kita yang tidak ada respon. Nah, di situ bisa kita ambil untuk sebagai nilai sikap mereka. Nah, jadi dari keterangan tadi, maka ragam penilaian daring yang bisa kita klasifikasikan, kalau pengetahuan bisa kita pilih ganda, benar salah, jawaban singkat, esai itu bisa kita salah satu kita gunakan dalam penilaian. Sedangkan kalau keterampilan, yang kita harapkan adalah yang portofolio dan proyek. Portofolio itu ya catatan-catatan tugas dari entry-nya tadi, entry jurnalnya itu bisa mereka jadikan sebagai portofolio nanti. Mereka uploadlah kegiatan-kegiatan tugasnya, nah itu akan bisa menjadi portofolio. Dan diharapkan juga bisa kita menggunakan portofolio digital, karena itu kan ada Google Suite ya yang bisa digunakan untuk sebagai portofolio digital. Dan uploadan dari siswa kita ke dalam platform kita itu adalah merupakan catatan mereka tersendiri. Dan kalau kita harapkan keterampilan ini mereka proyek, bisa mereka membuat proyek video pembelajaran, mencobakan praktikum sederhana, nah itu adalah nilai keterampilan yang bisa kita ambil. Jadi juga mereka bisa melaksanakan atau melakukan praktikum ataupun proyek di rumah mereka masing-masing. Kalau penilaian sikap itu kita lihat dari keaktifan selama forum chat mereka, kedisiplinan mereka memasuki ruang virtual kita, seperti itu. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu atas paparannya tentang RPP dan penilaian selama PJJ yang bisa kita gunakan. Nanti setelah ini akan kita cobakan sedikit salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan penilaian. Itu saja dulu Pak Dedi. Waktu dan tempat dikembalikan kepada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nancy. Untuk lebih jelasnya mengenai RPP dan penilaian pada PJJ ini, kami persilakan kepada rekan-rekan MGMP untuk bertanya dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Bu Vera kayaknya Bu Dedi ya. Sambil menunggu pertanyaan Ibu Nancy, mungkin kami nanti bahan yang Ibu Nancy sampaikan tadi untuk di-share mungkin di grup WA. Ya. Ya, baik nanti Pak Dedi dikirim ke grup WA. Itu ada dari Bu Vera kayaknya Pak Dedi, ngacung. Silakan Ibu Vera, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang cukup menarik ya, Bu Nancy, mengenai RPP untuk jarak jauh ini. Jadi kalau saya lihat tadi bentuk RPP-nya itu sudah kayaknya memang baru paham saya modelnya memang seperti itu ya. Berarti maksudnya kita membuat RPP itu memang harus kita cantumkan pembelajaran kita itu secara tatap muka. Nah, yang kemarin saya kirim ke Bu Nancy memang yang RPP karena memang tidak tahu sama sekali apa sebenarnya gitu kan yang mau dikirimkan. Jadi akhirnya saya kirimkan hanya yang kita buat pada saat KTSP saja gitu. Nah, kemudian bahkan saya lengkap dengan lampiran-lampirannya yang saya kirimkan, padahal seharusnya tidak dengan lampirannya ya Bu Nancy ya. Oh, apa-apa, nah, yang mau saya tanyakan di sini Bu Nancy, iya. Yang mau saya tanyakan di sini, kita kan kalau misalnya 1 KD itu kita kan ada beberapa kali pertemuan gitu ya. Jadi apakah kita nanti membuatnya itu kita gabung semuanya, memang kita buatnya per pertemuan, atau kita bikin memang satu-satu pertemuan, atau kita bikinnya 1 KD dan dengan beberapa kali pertemuan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nancy. Kemudian apa lagi tadi ya mengenai itu apa namanya penilaian keterampilan. Nah, itu juga termasuk yang kemarin minggu lalu juga saya tanyakan karena bingung ya.
Nah, salah satunya tadi Bu Nancy sudah memberikan solusi dengan misalnya kita melakukan project atau apa gitu ya. Nah, berarti kalau mereka melakukan project sudah pasti mereka melakukannya sendiri-sendiri. Nah, jadi kadang-kadang persoalannya itu yang sendiri-sendiri itu yang susah Bu Nancy, anak-anak ini kan. Anak-anak ini kalau sudah sendiri-sendiri mereka kadang-kadang bahannya nggak ada lah, inilah. Nah, akhirnya tidak terjadi apa yang mau kita inginkan. Paling-paling nanti yang nyetor tugasnya sekitar 3 atau 4 orang anak biasanya yang begitu. Padahal kita sudah memikirkan alatnya atau zatnya itu yang ada di sekitar lingkungan mereka gitu, atau yang ada di dapur orang tuanya misalnya begitu kan. Tapi tetap juga macam-macam aja, kadang-kadang mereka bilang termometer nggak ada, ini nggak ada, nah gitu. Nah, jadi bagaimana caranya gitu Bu Nancy kita menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Vera. Bagaimana Pak Dedi, langsung dijawab atau diapakan? Halo Pak Dedi. Ya, Bu Nancy, pertanyaan dari Bu Vera, bagaimanakah penilaian apakah per pertemuan atau per KD? Itu untuk pengetahuan mungkin yang ditanyakan. Terus yang penilaian keterampilan, bagaimana trik atau tekniknya yang sebaiknya? Ya. Silakan Ibu Nancy untuk memberikan jawaban sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bu Vera. Dari alhamdulillah sudah diupload juga RPP dari Bu Vera dan beberapa Bapak Ibu guru yang lain. Itu juga sebagai, jadi memang dari situ kita bisa melihat bahwa dasarnya nggak apa-apa itu Bu, tapi kita cobakan, kita rampingkan, kita sederhanakan sesuai dengan pembelajaran daring. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini bisa direvisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk RPP pertemuan, RPP itu dibuat 1 KD. Jadi kalau misalnya terserah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau membuatnya 1 pertemuan 1 KD, 1 pertemuan 1 RPP, atau 1 KD dengan 3 kali pertemuan, boleh. Seperti itu boleh. Kalau misalnya kita langsung bikin RPP untuk hari Senin saja, tapi nanti besok KD dengan KD yang sama, di hari Kamisnya kita buatkan lagi, boleh, tidak masalah. Atau misalnya lebih simpelnya mau dibikin 1 KD dengan 3 kali pertemuan juga boleh. Seperti itu. Jadi kalau itulah mungkin kemerdekaan kita dari Bapak Ibu guru dalam membuat RPP. Jadi apapun modelnya itu sudah dibebaskan kepada kita semua. Yang penting ada 3 elemen penting tadi, ada tujuannya, ada kegiatannya, ada penilaiannya. Kalau mau dibuatkan secara pertemuan boleh. Kalau dibuatkan satu-satu, 1 lembarnya 1 lembar nanti lagi 1 lagi, pertemuan di hari lain boleh. Seperti itu ya Bu Vera ya. Jadi kita boleh dibebaskan. Yang intinya 3-3-nya itu elemen tetap ada. Kemudian tadi tentang yang proyek. Proyek itu misalnya kalau kita mau menggunakan proyek per kelompok, mungkin kelompok kecil bisa kita gunakan dengan menjaga prosedur COVID-nya gitu ya, mungkin pakai maskernya, pakai apanya. Tapi kalau kita diharapkan adalah menggunakan kegiatan mandiri sendiri-sendiri dalam menggunakan proyek sederhana. Proyek sederhana itu mungkin kalau misalnya mereka paling sederhananya adalah mungkin pertama kalau kita menggunakan laboratorium sederhana itu ya kita betulkan, serahkan kepada mereka, mungkin salah satunya mereka bisa melihat di YouTube manapun tentang tema yang kita minta. Misalnya mereka membuat praktikum tentang asam basa misalnya ya. Nah, kita serahkan kepada mereka, silakan mereka mengorganize sendiri dan melihat link dari YouTube manapun, mencobakan sendiri. Jadi mungkin langkah ya seperti tujuannya, dasarnya, apanya dari kita yang memberikan, tapi kita berikan kebebasan kepada mereka untuk misalnya mengadopsi dari contoh-contoh YouTube yang sudah ada di YouTube, atau dengan kreatif mereka sendiri juga boleh. Atau misalnya kalau memang berkelompok 4 atau 5 orang itu masih bisa dibolehkan jika menggunakan menjaga prosedur kesehatan COVID-nya, seperti itu. Kita kumpulkan dekat-dekat rumah mungkin per kelompoknya, mereka seperti itu, dan melakukan virtualnya. Kemudian kalau misalnya mereka belum takut misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kita menggunakan seperti itu mandiri, dan mereka bisa
memanfaatkan video-video yang ada di YouTube. Kemudian kalau misalnya belum bisa kita lakukan praktikum sederhana, mungkin untuk proyek bisa mereka membuat video pembelajaran, video tentang materi yang kita minta, bisa animasi ataupun apa. Kemudian dan yang kedua mungkin bisa kita minta pula mereka membuatkan misalnya integrasi kimia dalam seni, misalnya mereka kan suka dengar nyanyi-nyanyi atau puisi-puisi, dan itu membuat kreativitas mereka. Jadi kita bisa lebih lebar dalam melaksanakan tugas yang bisa kita kasih mereka kesempatan untuk berkreasi, berekspresi, sehingga tujuan dari pembelajaran kita terhadap KD yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti itu mungkin Bu Vera salah satu solusinya. Dikembalikan kepada Pak Dedi. Halo, Assalamualaikum. Keluar ya. Halo Dedi, Pak Dedi. Halo. Iya, Bang. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo. Waalaikumsalam. Kembali tadi keluar. Udah kedengaran ya tadi keluar itu. Jadi kita kasih ekspresi atau kebebasan apresiasi dari siswa kita dalam dengan tujuan apa kita bisa sehingga media apapun mereka bisa, sehingga target dari tujuan kita bisa tercapai. Seperti itu Bu Vera. Kembalikan kembali Pak Dedi. Makasih Bu Nancy. Ya. Bu Vera, ada yang mau ditanggapi? Iya. Oh iya, udah jelas. Sebenarnya saya untuk minggu lalu kan sudah bilang juga, saya bingung juga untuk keterampilan itu kemarin kan. Jadi akhirnya saya berikan dalam bentuk video. Tapi saya bikin LKPD sendiri sehingga nanti anak-anak mengisi LKPD itu sendiri. Nah, nanti LKPD itu yang mereka serahkan kepada saya dari data video praktikum yang saya berikan, yang saya ambil dari video praktikum dari sekolah lain. Begitu. Terima kasih. Nah, mungkin tambahannya Bu Vera ya, mungkin karena mungkin hanya beberapa orang yang mengirim, mungkin kita jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan pada siswa-siswa kita untuk tetap mengirimkan tugas-tugas mereka, karena ini adalah salah satu dari nilai poin-poin mereka selama proses pembelajaran untuk 1 semester ini. Jadi tetap kita ingatkan terus Bu, pokoknya jangan sampai bosan-bosan. Nah, ini tugasnya nih, atau kita kirim nama-nama yang sudah mengirimkan, bagi yang lain tolong dikirimkan segera, seperti itu. Pokoknya selalu perhatian kepada siswa. Kadang siswa tuh karena ingin diperhatikan ibunya, diperhatikan gurunya nih, ada nggak ya ditanya-tanyain sama gurunya, seperti itu. Jadi mereka ingin diperhatikan, karena salah satunya yaitu sering aja kita mengajak mereka atau meminta mereka atau membuatnya di chat, mungkin segeralah kirim tugas-tugasnya, seperti itu. Ya Bu Vera ya. Ya Pak Dedi. Oke Bu. Baik Bu Vera. Nampaknya penanya berikutnya belum ada. Bu Vera, mungkin LKPD yang untuk praktikumnya itu dibagi juga ya sama teman-teman yang lain di grup MGMP. Biar bisa dicobakan juga ya Pak Dedi. Nanti. Oke. Biar dicoba di SMA 2 atau di SMA 1. SMA 3, SMA 4, SMA 5 dan SMA yang lainnya juga bisa mencobakan lah ya. Bagaimana Ibu M? Nampaknya pertanyaan sudah tidak ada lagi. Bagaimana rekan-rekan yang dari SMA 1? Ada pertanyaan? SMA 4, SMA 5? Kalau tidak ada, mungkin dilanjutkan nanti dengan
Yang di launching kemarin mungkin. Yang di launching kemarin. Oh ya, di launching sedikit perkenalan tentang yang di launching kemarin Ini itu. kami juga pasaran Bu Nancy. Oh ya, terima kasih. Kemarin itu meluncing tentang aplikasi supervisi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas sekolah dalam mensupervisi Bapak Ibu guru binaannya. Dan yang dijadikan sampel kalau kemarin memang sudah ada beberapa guru yang kemarin sudah dimasuki kelas virtualnya, dan nanti mungkin selanjutnya juga ada beberapa guru lagi yang akan dikontak lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harapkan ke semua guru MGMP Kimia Kota Bukit Tinggi bisa kita pantau proses pembelajarannya. Jadi aplikasi ini akan digunakan se-Sumatera Barat. Waduh, terlalu apa sebenarnya ya untuk pengawas dan kepala sekolah Sumatera Barat dalam melaksanakan proses pemantauan pembelajaran PJJ yang sudah dilaksanakan. Karena supaya dinas pendidikan tahu sebetulnya sampai di mana proses pembelajaran itu sudah terlaksana. Itu dasar awalnya. Kemudian diminta oleh Pak Kabid PSMA dan Pak Kabid GTK untuk mencoba membuat aplikasi sederhana. Waktu itu kalau sudah disampaikan bahwa kalau kami pengawas Bukit Tinggi kami menggunakan Google Form dalam mengisi link-link seperti yang dikirimkan kepada Bapak Ibu kan ada linknya. Nah itu. Tapi catatan dari Pak Kabid Pak Kabid PSMA itu Pak Suryanto, dia berharap ada aplikasi yang sederhana yang bisa digunakan oleh semua pengawas. Karena kadang untuk yang link-link itu mungkin ada beberapa pengawas yang belum terbiasa. Nah, maka dimintanya lah untuk membuat dengan aplikasi Excel. Dan kemudian maka dibuatlah seperti itu. Jadi nanti ada dua model, ada yang bisa digunakan secara Android yang itu dasarnya setelah diisi oleh kepala sekolah akan langsung link ke dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan bisa tahu bahwa kepala sekolah ada melaksanakan pemantauan proses pembelajaran seperti itu. Itu juga dengan pengawasnya. Nah, sedangkan kalau yang Excel-nya di laptop akan bisa digunakan itu sebagai bukti fisik jika akan di print secara hard copy oleh kepala sekolah sehingga ada data atau ada data lembaran yang bisa dilihat selama proses pembelajaran. Seperti itu sebenarnya Pak Dedi. Sebenarnya sederhana. Kalau untuk Bapak Ibu guru ini sudah sangat sangat sederhana, tapi ternyata alhamdulillah respon dari Dinas Pendidikan alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan dengan yang sederhana ini bisa teramati proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dari ujung-ujung Sumatera Barat masih bisa terpantau oleh Dinas Pendidikan. Itu sih sebetulnya dasarnya Pak Dedi. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu semua. Ini bisa seperti ini karena didukung oleh Bapak Ibu semua. Bersedia tiba diajak ya Pak Dedi masuk kelas ya, masuk lihat virtual gitu kan. Para guru-guru lainnya juga itu dasarnya sebagai kemudian juga pengisian dari link instrumen yang kemarin juga sebagai dasar bahwa RPP-nya itulah dasar RPP yang diisikan untuk dalam pelaksanaan pengisian telaah RPP-nya. Seperti itu Pak Dedi, mungkin. Ya Bu Nancy, terima kasih. Nah, ya gimana Pak Dedi? Mungkin bisa ditampilkan Nancy tunggu sebentar. Yang supervisi yang sudah di launching itu. Oh, supervisi yang sudah di launching itu ya. Oh gitu. Sebenarnya tadi mau ngasih itu, mencobakan salah satu platform penilaian yang bisa kita gunakan yaitu penilaian Quizizz tuh ya. Mungkin Bapak Ibu di kelas kimia kan sudah ada yang menggunakan Quizizz ya. Pak Dedi sudah kan? Belum pakai Quizizz. Belum pernah pakai Quizizz. Ya sudah pernah pakai Quizizz. yang sudah pakai. Oh, Quizizz. Jadi itu sudah pernah ya. Jadi itu salah satu tuh yang bisa kita gunakan sehingga siswa kita tidak bosan dalam melaksanakan menjawab soalnya, dan kemudian itu langsung kalau misalnya setelah proses pembelajaran kita kasih Quizizz, maka siswa kita kan bisa kita pantau mana yang mereka mengerti dan mana yang tidak mengerti. Jadi diharapkan juga nanti Bapak Ibu yang lain silahkan dicobakan aplikasi Quizizz ini. Dan ini ada rencananya mau ngasih soal. Ngasih soal sama Bapak Ibu ini. Tapi gimana ya? Nah, ya. Jadi nanti aja lah kali ya. Ini gimana ngopinya nih? Copy link address dikasih ke nih dari materi yang tadi mau melihat sejauh mana Bapak Ibu bisa memahami materinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti itu ya mengisi link ini.
Bisa kita cobakan sekarang Pak Dedi? Bisa dilihat nanti di apa namanya tuh, di grup di WA kita masing-masing. Di WA. Ya, di WA. Silakan Bapak Ibu coba buka WA, grup WA kita, itu ada soal-soal yang perlu kita cobakan, kerjakan tentang terkait dari materi yang tadi. Langsung mulai, Nancy. Ya, langsung mulai aja kayaknya Bapak Ibu. Karena baru juga belajar tadi, baru coba-cobakan. Berarti langsung mulai ya? Ya, langsung mulai aja, langsung mulai karena dia langsung kliknya langsung link situ. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Mulai, terus bergabung. Ya. Ini ada proyek tertulis observasi produk. Yang mana dibuka, Nancy? Langsung aja klik, itu soalnya, baca soalnya di atas. Soalnya nggak ada di atas? Enggak, bentuk penilaian sikap. Itu ada proyek tertulis, tes tertulis observasi produk yang dipilih tes tertulis. Yang kecuali, nah ada kecualinya sih Mbak Nanti. Ada kecualinya kan? Kecuali enggak. Cuman bentuk penilaian. Nah ya, berarti apa bentuk-bentuk penilaian apa ya soalnya sikap nih? Kan bentuk penilaian sikap. Nah ya, silakan dijawab nih. Bentuk penilaian sikap ada proyek observasi atau buka satu aja dulu. Proyek. Kalau yang kalau yang sikap kira-kira apa nih gitu ha? Di antara tadi dari materi paparan materi tadi kan ada. Cepat kali waktunya Bu Nancy. Oh, terlalu cepat ya. Oh, diklik, ini diklik. soalnya kita jawab gitu ya, kalian dijawab, ya. Ya, betul Bu Yanti dijawab. Apa? Ya. Dua salah nih Bu. Sudah selesai Bu Vera? Ya tadi salah karena pelajaran daring kecuali, ada yang kecuali. Ini baru belajar juga Bu Vera, supaya paham apa yang dikerjakan Bapak Ibu, dicobakan juga dulu gimana bisa nggak diapakan gitu kan. Jadi ini kayaknya lebih menyenangkan bagi siswa kita, jadi bisa terinput, mungkin secara lebih lanjutnya nanti kita cobakan, ada tutorialnya bisa digunakan. Dia ada 5 soal, coba uji soal uji. Jadi loading ya? Oh, loading, Det, jaringan mungkin ya, Det ya. Nah, ya itu mungkin salah satu bisa kita jadikan solusi dalam mengambil nilai-nilai penilaian dari siswa kita, bisa dengan Google Form juga bisa kita gunakan untuk jawaban-jawaban pendek. Ini juga kalau kita menggunakan aplikasi ini juga ada bisa yang secara jawaban pendek juga bisa kita pilih, kita gunakan. Sudah selesai Bapak Ibu ya? Masih belum? Sudah 80%. Oh, dan nilai ada tinggi-tinggi ya? Oh, berarti ada menyimak Bu Vera berarti. Nah ini, jadi bisa kita lihat, nih dicobakan nanti buat tutorialnya, jadi diharapkan kepada Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan tutorial bagi yang belum mencobakan, tapi kalau yang sudah mencobakan sudah mahir, mungkin lebih tahap mahir. Jadi mudah saja kita ambil dari Google, kita klik, mungkin yang pertama, nih kita cari quizzes.com, kemudian kita ambil nih quizzes, free quizzes yang for every student, kita ambil. Kemudian karena kita belum join, kata kita masih baru, maka kita login dulu. Kita login, kita klik login, maka kita akan mintanya mengisi data, kita ambil aja melalui Gmail. Yang paling cepat melalui Gmail. Kemudian kita ambil salah satu, kebetulan di sini banyak pilihan, ambil Nancy Mawarinda.
Nah, masukkan sandi. Nah, berarti kita sudah masuk. Berarti kita sudah ada di platform Quizizz ini. Tinggal langsung kita klik aja buat quiz. Kalau ini kalau misalnya kodenya ada, baru kita gabung di sini. Tapi kalau kita kondisinya kita membuat quiz. Nah, di sini bisa kita buat quiz, apa namanya, penilaian harian 1, kimia kelas 10 misalnya. Di sini juga bisa banyak pilihannya. Kalau kita kimia pakai rumus-rumus, kalau kita pilih kimia, maka akan ada rumus-rumus untuk membantu kita. Klik selanjutnya. Nah, ini. Jadi setelah sampai di sini, kita banyak, mungkin kita pilihan ganda, kotak centang, atau yang itu pemilihan, atau bagiannya secara isian. Nah, itu ada pilihannya. Kebetulan tadi dipilih adalah pilihan ganda. Nah, ini tampilannya. Contohnya ini, kalium mempunyai nomor A. Kita buatkan jawabannya, kita pilih jawaban benar. Nah, waktunya mungkin di sini kita setting. Tadi terlalu cepat ya waktunya. Nah, disetting di sini. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Nah, ini tampilan di HP-nya nanti. Seperti ini tadi kan, soalnya, kemudian jawabannya. Ini kita simpan. Nah, nanti ini tampilan kembali setelah kita simpan, seperti ini tampilannya. Nah, setelah ini berarti nanti baru kita, kalau kita sudah selesai 5 soal, kalau 5 soal atau 10 soal, berarti nanti kita selesai mengedit. Nah, kita selesai edit, nanti ada kolom di sini, bagikan. Kalau kita sudah bisa bagikan, maka bisa kita bagikan kepada siswa kita. Mungkin itu salah satu yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam mencoba penilaiannya, dan ini kita langsung dapat hasilnya, kemudian siswa juga tahu posisinya rentangnya di mana ada nilai-nilai, kalau yang salah ada kesempatan untuk memperbaiki juga ada. Nah, bisa salah satu, atau bisa pakai Google Form juga boleh, seperti itu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sedikit informasi yang bisa kita gunakan. Accept ya, hilang dulu ya. Nah, itu. Ya, kembali ke Pak Dedi, silahkan. Terima kasih. Ya. Ini Bu Afdini, ada pertanyaan Bu Afdini? Ya, silakan Bu Afdini. Tidak jadi, Bu Afdini, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali menyampaikan apresiasi buat Bu Nancy ya, seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Ya, Alhamdulillah, Uni sudah menyaksikan presentasi Nancy di kegiatan Super Guru ya. Ya, Alhamdulillah. Menjadi kebanggaan kita lah, Bu pengawas kita ini, khususnya Bu Tinggi ya. Ya, Uni mau tanyakan ini terkait entry jurnal tadi. Entry jurnal tadi apa siswa yang membuatnya, Bu Nancy? Iya Bu Dini. Jadi kita kasih mungkin formatnya dari kita, mereka disertai kreativitas mereka. Kadang mereka tuh kalau siswa kita tuh kreativitasnya tinggi-tinggi, model apa dibuatnya, tapi intinya kita tahu apa yang mereka lakukan. Atau kalau misalnya dari kita mau pakai Google Form, boleh juga. Kita menggunakan Google Form, kita kasih mereka untuk isian-isian kegiatan harian mereka juga boleh, seperti itu. Nah, kalau bisa, kalau jurnalis pada saat mereka ketemu sama kita, mereka sudah ada catatan-catatannya yang ada diketahui oleh orang tuanya, sehingga kita tahu sama-sama bekerja sama dengan orang tua dalam proses pembelajaran baik siswa kita, baik di rumah maupun nanti di kelas virtual bersama kita. Mungkin itu ya Bu Dini ya. Nah. Terus mungkin untuk ini mungkin sama-sama ini juga kita untuk penilaian keterampilan mungkin NIVE yang kalau kami sudah sepakat itu untuk sifat koligatif, kita bikin video pembuatan es totong yang secara produk alami saja, maksudnya produk lokal saja yang sederhana. Kan anak-anak mencari di YouTube kemudian mereka bikin sendiri, itu mungkin untuk penilaian proyek ya, mungkin nggak untuk produk, karena ini kan sudah banyak juga beredar videonya di beberapa YouTube ya. Jadi mungkin anak-anak ini kalau dulu biasanya kami mencoba per kelompok gitu ya, ternyata yang bekerja itu mungkin cuma 3 atau 2 orang. Sekarang kalau mereka kerjakan di rumah, rasanya itu tidak sulit, bahannya pun sederhana. Kita minta yang betul-betul es puter yang biasa saja dari air kelapa, atau pokoknya mungkin sederhana lah cara bikinnya yang tidak terlalu sulit. Nah, itu mungkin untuk penilaian. Nah, untuk penilaian nanti redox sebagainya itu mungkin yang sekarang sedang dipikirkan apa untuk keterampilannya. Itu memang anak-anak sebenarnya tertarik untuk bikin praktek secara langsung ini Bu Nancy. Iya.
Jadi mungkin itu masukan sedikit sama berbagi di sini ya. Mudah bermanfaat. Itu saja Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali Bu Dini, itu bisa kita gunakan, bisa kita cobakan juga. Itu sudah memotivasi atau memberikan ruang kreativitas pada siswa kita. Seperti misalnya yang lagi ngetren kayak bikin dalgona, misalnya kan itu kan yang mereka suka tuh bikin dalgona. Itu di situ ilmusinya atau apanya yang bisa kita sesuaikan dengan KD kita, dan mereka juga kita kalau bisa memang kita kasih kesempatan atau berdayakan mereka mengupload juga ke YouTube. Jadi mereka bisa juga jadi YouTuber. Atau mungkin Bapak Ibu guru juga bisa. Sudah banyak ya YouTuber kita di kimia sekarang. Kita semangat juga bikin apa-apa kegiatan yang kita lakukan, kita jadikan sebagai bukti fisiknya ya dengan kita menguploadnya ke YouTube. Video-video anak kita yang kita buat itu kan sudah bisa jadi hak cipta kita dan kita gunakan juga untuk anak kita, bahwa kita kasih tahu ini adalah proses pelajaran yang dilakukan oleh anak kita upload juga sehingga mereka pun senang proses pelajarannya, seperti itu. Jadi berkreativitas, berkreasi. Jadi selalu hari-hari mereka selalu bergerak, jadi tidak ada hal-hal yang negatif mungkin yang terpikir oleh mereka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang membuat mereka menjadi lebih nyaman, enjoy, dan tetap semangat, tetap suka dalam proses pembelajaran walaupun PJJ ataupun daring yang mereka lakukan. Itu sangat bagus sekali, salah satu contoh dari Bu Afini, bisa kita cobakan nanti Bu. Terima kasih atas sharingnya. Ya, mungkin dikembalikan ke Pak Dedi. Belum Bu Nanti, saya juga mau tanya. Iya. Silakan Bu Vera. Halo. Saya masih ada pertanyaan Bu Nancy, silakan. Iya, silakan Bu Vera. Super guru ya Bu Vera. Ya, silakan Bu Vera. Ya. Kemarin saya kan udah lihat tuh YouTube-nya Bu Nancy waktu launching. Ya. Udah di-like belum? Udah di-like dan subscribe belum? Ya, waktu launching. Sudah saya like, Nah, jadi udah saya like, udah saya subscribe juga. Jadi pertanyaan saya kan dari penilaian untuk yang aplikasi yang digunakan oleh guru itu, yang pertama sekali Bu Desi bikin kan aplikasi Si Cadia Pandai gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya guru-guru itu dia kan memang memakai aplikasi yang lain selain daripada Si Cadia Pandai, tapi dia membuat video pembelajaran sendiri misalnya, apakah bukan itu yang lebih tinggi begitu menurut saya, karena itu merupakan ide dari mereka sendiri begitu, misalnya membuat video pembelajaran, atau maksud dari aplikasi Si Cadia Pandai yang Bu Nancy maksudkan dengan penilaian tertinggi, apakah guru tersebut harus mengupload video pembelajarannya ke Si Cadia Pandai, baru nanti penilaian pembelajarannya itu lebih tinggi di sana poinnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Jadi kemarin itu kan waktu kita sosialisasi kepada kepala sekolah, kepada Korwas, kepada KCD se-Sumatera Barat itu kan dalam rangka untuk supaya memperbaiki atau memberikan masukan kepada aplikasi yang akan di-launching, mungkin kalau misalnya sudah dapat karena minggu depan kita mungkin kembali ke mana tuh mencobakan ini untuk melaporkan kepada gubernur. Jadi bisa secara resmi digunakan itu sebelum kita di ACC oleh kepala dinas. Diharapkan kemarin itu untuk ada masukannya dulu. Salah satu masukan yang paling banyak sorotan memang tentang Si Cadia Pandai, Bapak Ibu ya. Jadi memang mungkin selanjutnya itu kan diharapkan tidak ada lagi ranking gitu katanya ya. Waktu kami diskusi dulu, kalau bisa harapannya kenapa pakai ranking, supaya semua proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu rumahnya Si Cadia Pandai, seperti itu. Seperti itu ada punya video ya diuploadkan di Si Cadia Pandai, seperti itu tujuan awalnya. Tapi ternyata banyak yang tidak setuju dengan hal demikian. Mungkin memang kita dikasih kebebasan dalam menggunakan platform sama posisinya, mau Si Cadia Pandai, mau tim atau mau Google, bahwa kalau mereka menggunakan salah satu aplikasi itu memiliki poin yang sama. Mungkin itu salah satu revisi yang diminta oleh Bapak Ibu pengawas dan Korwas kemarin itu Bu Vera. Jadi mungkin untuk aplikasi revisinya lebih lanjut nanti baru bisa di-sharekan kepada kepala sekolah, dan untuk sementara bisa dipakai itu dulu. Tujuan awalnya itu supaya Si Cadia Pandai ini jadi viral bagi kita. Itulah yang pertama kali kita gunakan seperti itu.
Tapi nanti memang ada revisi untuk poin-poinnya bahwa tidak ada kelas-kelasnya, bahwa mereka semua sama menggunakan sudah ada keinginan dari Bapak Ibu guru itu menggunakan salah satu platform, itu sudah sangat bagus sekali. Begitu Ibu Vera. Oke, makasih Bu. Ya. Makasih atas penjelasannya. Berarti hanya baru sosialisasinya aja baru ya. Itu kemarin baru Nancy, sosialisasi, belum launching secara resminya. Masih ada revisi-revisi. Ya. Silakan dilanjut Pak Dedi. Baik, nampaknya tidak ada lagi pertanyaannya Bu Nancy ya. Oh ya, Pak Dedi. Berarti itu. Disimpulkan saja Pak Dedi atau gimana? Atau masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin tidak ada lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kami minta kepada Ibu Nancy di-share lagi file penilaian RPP dan penilaian PJJ-nya. Ya baik Pak Dedi, nanti akan di-share di grup. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini, Bu Nancy. Kami atas nama pengurus terima kasih pada Ibu Nancy yang telah meluangkan waktu berbagi di grup MGMP pada hari ini. Ya, sama-sama. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini sampai saat ini masih bergabung 12 orang. Ya, alhamdulillah. Dan kita apresiasi pada teman-teman yang semangat dan selalu kompak selalu untuk MGMP-nya, untuk kemajuan MGMP Kota Bukit Tinggi. Untuk materi minggu depan kami sampaikan juga, nanti kita akan membuat LKPD. Mungkin materinya siapa Bu